Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Sinta Mektavia, mahasiswa Pasca Sarjana Ilmu Ekonomi Universitas Negeri Padang. Nah, di sini saya akan menjelaskan kembali tentang materi statistik multivariat yang diampu oleh Bapak Dr. Alpon Satrianto SCME. Yang mana di sini saya akan mencoba menjelaskan bagaimana analisis data regresi logistik dengan menggunakan EViews. Nah, di sini regresi monominal bertujuan untuk memprediksi probabilitas pengamatan. Nah, ada dua macam estimasi binominal. Yang pertama itu probit, yang kedua itu logit. Di sini juga sudah ada contoh kasus, yaitu seseorang ingin meneliti pengaruh upah dan umur terhadap kegiatan migrasi, dan ada pun masalahnya sebagai berikut. Yang pertama, bagaimana pengaruh upah terhadap migrasi. Yang kedua, bagaimana pengaruh umur terhadap migrasi, dan yang ketiga, bagaimana pengaruh antara upah dan umur secara bersama-sama terhadap migrasi. Nah, di sini sudah ada hipotesis penelitian. Ada 3 hipotesis penelitian. Yang pertama, untuk hipotesis pertama yaitu H6 kegiatan migrasi. Nah, yang kedua, H1-nya yaitu terdapat pengaruh yang signifikan antara upah terhadap migrasi. Untuk hipotesis 2, H0-nya tidak terdapat pengaruh yang signifikan antara umur terhadap migrasi. Untuk H1 terdapat pengaruh yang signifikan antara umur terhadap migrasi. Untuk hipotesis 3, H0-nya tidak terdapat pengaruh yang signifikan antara upah dan umur secara bersama-sama terhadap migrasi. Untuk H1 terdapat pengaruh yang signifikan antara upah dan umur secara bersama-sama terhadap migrasi. Nah, di sini sudah ada datanya berbentuk Excel. Nah, data ini ada 50 responden. Nilai Y itu migrasi, yang mana bernilai 1 itu dia melakukan migrasi, dan nilai 0 itu dia tidak melakukan migrasi. Untuk X1-nya itu upah dan X2-nya itu umur. Nah, data ini nanti akan kita copy paste ke EViews. Nah, untuk itu kita buka EViews. Nah, sebelumnya kita klik file, new, word file. File structure tipe-nya kita ganti ke unstructured. Nah, untuk observasinya kita tulis 50 karena kita memiliki responden 50. Lalu kita klik OK. Nah, untuk memindahkan data Excel tadi kita klik empty group. Nah, maka di sini akan kita pastekan data tadi. Nah, di sini sudah ada datanya, sudah kita pindahkan. Nah, untuk mencari probit kita harus memindahkan nilai C ke depan Y. Nah, untuk itu kita klik Pro Make Equation. Nah, di sini kita sudah bertemu dengan sebuah bentuk persamaan yang mana nilai C-nya ini kita pindahkan ke depan Y. Lalu untuk estimasi metodenya ini kita ganti binary choice. Lalu binary estimasi metodenya, karena kita untuk pertama mencari probit, maka kita klik probit. Nah, lalu kita klik OK. Nah, di sini sudah bisa kita lihat hasil dari regresi profitnya, yang mana hasil MC, V, dan R square sebesar 0,341219. Artinya variabel upah X1 dan umur X2 mempunyai pengaruh sebesar 34,1219%.
Sedangkan hasil sisanya dipengaruhi oleh variabel lain. Karena nilai probabilitas F statistiknya sebesar 0,00008 lebih kecil daripada 0,05, maka dapat diartikan bahwa variabel upah X1 dan umur X2 secara bersama-sama dapat menjelaskan variabel terikat atau migrasi. Maka regresinya yaitu Y sama dengan minus 18,8998 ditambah 0,104893 untuk X1 dan 0,373834 untuk X2, yang mana nilai konstantanya, nilai probabilitas untuk konstannya yaitu 0,0001. Nah, untuk X1 nilai probabilitasnya yaitu 0,5406 dan untuk X2 nilai probabilitasnya yaitu 0,0102. Konstan artinya apabila nilai upah atau X1 dan umur X2 adalah 0, maka nilai migrasi akan turun sebesar minus 18,89968. Kemudian, koefisien estimasi upah X1 terhadap migrasi yakni sebesar 0,104893 dengan nilai probabilitasnya yaitu 0,5406. Yang mana nilainya ini lebih tinggi daripada tingkat alfa 10%. Maka dapat kita katakan bahwa variabel upah X1 tidak berpengaruh signifikan terhadap migrasi. Kemudian kita akan melihat hasil dari uji Hosmer-Lemoshow. Nah, untuk melihat hasil uji Hosmer itu kita klik view. Kita pilih goodness of fit test Hosmer-Lemoshow, kita klik, lalu kita klik OK. Maka akan muncul hasilnya seperti ini. Nah, di sini sudah bisa kita lihat hasilnya di bawah ini. Nah, uji Hosmer-Lemoshow ini sebenarnya digunakan untuk menguji hipotesis nol yang menunjukkan bahwa tidak ada perbedaan antara model dan data sehingga model dapat dikatakan fit. Karena nilai probabilitas chi-square-nya itu yaitu 0,900 dan 0,05, maka model mampu memprediksi nilai observasinya, atau dapat dikatakan bahwa model ini dapat diterima karena sesuai dengan data observasinya. Akan melihat hasil dari expectation prediction evaluation. Nah, itu bisa kita lihat di kita klik view terlebih dahulu. Setelah itu kita pilih expectation prediction evaluation, lalu kita klik OK. Nah, di sini bisa kita lihat hasilnya sama-sama. Nah, berikut hasil dari expectation prediction evaluation. Di sini hasil dari expectation prediction evaluation. Nah, di sini yang kita lihat itu adalah nilai incorrectednya, yaitu nilai incorrectnya sebesar. Nah, kemudian untuk melihat hasil dari uji Hosmer-Lemoshow daripada logit, maka kita akan klik view. Habis itu kita klik goodness of fit, lalu kita klik OK. Nah, di sini sudah muncul hasilnya, yang mana probabilitas chi-square-nya yaitu 0,6957. Dikarenakan hasil dari probabilitas chi-square-nya itu
lebih besar daripada 0,05, maka model ini mampu memprediksi nilai observasinya, atau dapat dikatakan bahwa model ini dapat diterima karena sesuai dengan data observasinya. Nah, lalu kita akan melihat hasil dari expectation, prediction, evaluation. Nah, untuk itu kita klik view, lalu kita pilih expectation, prediction, evaluation. Nah, di sini untuk expectation, evaluation, prediction dari nilai dari silobitnya, kita lihat nilai pada incorrectnya yaitu sebesar 17,86. Nah, di sini juga sudah saya tampilkan bahwa expectation, prediction, evaluation 11,86%. Terima kasih. Nah, untuk teman-teman yang ingin bertanya, yang ingin memberikan kritik dan sarannya, boleh teman-teman nanti berkomentar di